ya awalnya dulu ngelamar dulu cari-cari kerja. Iya. Tapi di setiap ngelamar kerja pasti dikira, setiap kita mau assalamualaikum gitu pasti kita dikira pengemis. Hai sobat semua, terima kasih sudah klik channel saya. Jangan lupa subscribe videonya, klik, bunyikan loncengnya, ding ding, share videonya, dan selamat menyaksikan. Kembali berjumpa dengan saya dalam Magi Menembus Batas. Kali ini saya akan mengajak sobat semua kepada seseorang yang memiliki keterbatasan fisiknya. Beliau ini biasa akrab dipanggil dengan nama Mas Ucil, usianya 38 tahun dan tinggal di Surabaya. Dan kehebatannya dia, meskipun dia hanya dengan memiliki keterbatasan fisiknya, tapi dia sekarang menjadi seorang wirausaha. Bagaimana kisah dan tentang cinta Mas Ucil, ikuti saya ya dalam perjalanan ini. Semoga ini bisa menjadi inspiratif atau motivasi bagi kita semua. Oke sobat, kita ikut yuk. Oke. Dalam perjalanan menuju rumahnya Mas Ucil. Mas Ucil ini saya dapat cerita itu dulunya kan kalau dia melamar pekerjaan, terus dia mencari pekerjaan itu kadang selalu ditolak, kadang disuruh pulang, dan kadang juga ya tidak dihiraukan lah. Tapi sekarang berbeda jauh 180 derajat, menjadi orang yang luar biasa, yang berhasil dan menjadi wirausahawan tas dompet dari kain perca. Saya malah ini jadi penasaran dan pengen tahu tentang Mas Ucil dan pengen banget sharing dengan dia serta keberhasilannya. Semoga dari Mas Ucil nanti kita bisa mengambil inspirasi dan motivasi bagi sobat-sobat semua. Ayo kita ikuti, kita jalan dulu ya. Ini perjalanan ya? Iya biasa. Mas itu di mana? Di kandangan mana nih? Sherlock aja. Lupa aku kemarin. Jalan Sherlock aja mas. Oh ya, oke, ya mas. Ya, makasih Mas Ucil.
Hai sobat semuanya, berjumpa kembali. Saat ini saya berada di rumahnya Mas Ucil. Beliau ini adalah seorang yang memiliki keterbatasan, tetapi karena kerja kerasnya, semangatnya, akhirnya Mas Ucil menjadi yang luar biasa. Pengen tahu bagaimana kisahnya Mas Ucil? Mari, saya mau mengajak bincang-bincang dengan Mas Ucil. Halo Mas Ucil. Halo Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, wah sekarang sudah ini ya, sudah bisa hebat seperti ini. Ya alhamdulillah Mas, udah bisa Iya. punya usaha sendiri. Dulu kan ceritanya ini ya, apa namanya, mau ngajuin cari kerja, Iya. masukin lamaran, itu kan sering ditolak, terus disuruh pulang dan sebagainya seperti itu. Sekarang udah bisa punya usaha seperti ini. Alhamdulillah Mas, punya usaha sendiri sekarang. Iya. Ini Mas Ucil, boleh nggak saya sedikit berbicara atau sedikit berbagi kisah tentang Mas Ucil, tentang keberhasilan dari sebelumnya yang tidak seperti ini, sekarang bisa menjadi seperti ini, gitu. Mungkin nanti saya pengen tahu, mohon maaf sebelumnya, dengan kondisi Mas Ucil seperti ini, itu kalau boleh tahu, bercerita, itu sebelumnya dikarenakan apa? Apakah karena sakit, atau mungkin karena bawaan dari lahir, atau mungkin kecelakaan, atau yang lainnya gitu? Mungkin bisa Saya disabilitas dari lahir Mas. Oh, dari lahir? Iya, gitu, dari lahir, iya. Gitu, semenjak lahir udah memang seperti ini Iya, ya? udah seperti ini. Itu ya, oh begitu. Jadi cukup ini ya Mas, cukup apa, panjang ya? Iya, ceritanya cukup panjang. Iya. Terus untuk lika-likunya, Iya. ceritanya, kehidupan juga Iya. pasti ya seperti itu sudah. ya. Ya penuh perjuangan lah Penuh Mas. perjuangan ya, Dari seperti desa sampai ke kota. Ini Mas Ucil, ini Mas Ucil kan nama panggilannya, Iya. nama sebenarnya Bapak Mas Saya Ahmadi. Ahmadi Iya. panggilannya. Oh, Mas Ahmadi dipanggil Mas Mas Ucil, Ucil. nama kerennya. Nama kerennya Iya. Mas Ucil gitu. Ini Mas Ucil kan bisa seperti ini, mungkin apa namanya, memulai dari mana gitu Mas? Saya awalnya mengikuti pelatihan dari dinas sosial. Setelah itu dimagangkan. Di situ dimagangkan 2 bulan, selama 2 bulan. Terus kita apa namanya diterima di situ. Ya awalnya dulu, ngelamar-ngelamar dulu, cari-cari kerja. Iya. Tapi di setiap ngelamar kerja pasti dikira, setiap kita mau assalamualaikum gitu, pasti kita dikira pengemis. Jadi terus awal-awalnya itu ada lagi yang menerima di Surabaya itu, terus saya diterima dikerja di situ. Jadi dari situ ya memulai untuk memulai belajar di membuat situ, iya. seperti itu ya, gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan ini ya apa, pengrajin tas dompet dari kain Iya. perca ya itu ya. Iya. Kain perca itu bisa mungkin di ini Mas. Awalnya kan kita kan nggak punya modal sama sekali, dan kita bagaimana kita caranya bisa berproduksi, kita memanfaatkan perca itu. Kita minta di penjahit-penjahit yang sudah tidak terpakai. Setelah itu kita desain, jadinya seperti ini, ditempel-tempel. Memang agak lama sih, tapi Iya. kalau sudah jadi bisa punya harga jual yang tinggi. Nilai jual Iya. ya. Jadi dari kain-kain potong bekas itu Iya. dijahit, terus di apa Iya. namanya, Dibordir. Dibordir. Setelah itu bisa jadi karya yang sangat cantik. Iya, seperti kayak dompet, Iya, dompet, terus tas, apa namanya, tas gitu ya. Mungkin souvenir. seperti ini apa Iya. namanya yang dipakai itu, masker gitu ya. Iya, masker. Gitu. Sudah berapa lama ini, Mas? Saya memulai usaha tahun 2013. 2013 Iya. ya. Mengawalinya dari situ ya. Mengawalnya dari ya itu kain perca itu. Kain percaya itu Iya. ya. Iya. Kalau ini apa, dari kegiatannya Mas Ucil ini, itu nama usahanya apa, Mas? Biar orang. Usaha saya namanya Kanta. Kanta itu artinya kan cantik. Oh, Kanta cantik Iya, ya. jadi artinya Kanta ini apa? Kanta apa? Collection. Iya, Kanta Craft. Oh, Kanta Craft. Craft. Iya, ya, Kanta Craft itu kan diambil dari nama Kantaka ya. Iya. Oh, Kanta itu. Iya, Mas Ucil Kanta. ya. Oke. Terus ini Mas, apa namanya? Untuk prosesnya, pembuatannya itu Mas Ucil itu dibantu atau
dikerjakan sendiri atau bagaimana Mas itu kan untuk awal mengawalinya prosesnya? Saya awalnya itu saya kerjakan sendiri sama istri saya. Terus lama kelamaan untuk orderan kan udah banyak, souvenir, tas. Kita ada yang membantu. Ada 2 orang yang membantu ya. menjahit. Gitu. Prosesnya berapa lama tuh Mas untuk? Prosesnya tergantung modelnya Mas. Kalau untuk kayak tempel-tempel kain perca itu agak lama. Mungkin kalau yang biasa kayak souvenir itu ya 1 hari bisa 100 kalau yang biasa, tapi kalau untuk yang tempel-tempel itu paling 10 nempelnya aja 1 hari. 1 hari 10. Bordingnya lagi 1 hari, 1 2 hari hari ya. Iya. Terus ini apa caranya Mas Ucil biar orang tahu, kan awalnya kan belum tahu. Iya. Terus tiba-tiba ada yang pesen atau mungkin ada yang itu dari mana Mas? Apa ada yang menjualkan atau Mas Ucil ke mana ini dimasukkan ke semacam sosial media atau apa seperti itu, jadi orang tahu gitu. Kita untuk pemasaran biasanya itu lewat pameran. Pameran UKM. Ya, ada kadang kalau ada seminar-seminar, kalau ada undangan juga kita lewat media sosial itu juga. Jadi lebih ke sana ya Mas ya. Pameran sama yang ke sosial media seperti itu ya. Gitu. Kalau ini Mas, kalau untuk jenis kain percanya yang digunakan itu ada satu jenis atau mungkin bisa beraneka? Kalau kain percanya kita bermacam-macam, ada kain katun, ada batik, itu macam-macamnya. Lebih ke sana ya? Iya, iya. Terus ini kan Mas Ucil udah sekian lama dalam pembuatan kreasi kain perca ini. Mungkin kalau boleh tahu, ada nggak Mas mungkin pengalaman yang tidak mengenakan atau mungkin ada juga yang mengenakan seperti apa, mungkin barangkali pesennya salah atau apa seperti itu barangkali. Biasanya kalau menurut saya itu sudah biasa sih, sudah maksudnya kayak dihina kayak itu udah biasa. Biasanya yang nggak mengenakan itu untuk awalnya kita masuk di toko situ, habis itu pasti nggak direken itu mesti dicuek ya. Kirain mesti itu mau ngapain kan, mesti tanya mau ngapain. Tapi setelah kita tahu belanjanya itu banyak, sampai tiap bulan atau tiap minggu itu belanja, pasti lagi teko wis terus datang langsung di ini ya dianggap. Jadi awalnya nggak dianggap, terus lama-lama berjalan seperti awalnya gitu. Gitu. Awalnya itu di ini ya, untuk apa namanya, kalau untuk yang ini Pak, untuk yang menyenangkan bagi Mas untuk Ucil. yang menyenangkan biasanya ya hasil karya kita itu, pembelinya itu maksudnya Mas ini bagus ini gitu. Jadi ada kebanggaan. Iya, ada kebanggaan, itu kita udah senang sekali. Maksudnya nggak ada komplain kok gini itu udah senang. Mungkin yang awalnya masih dianggap biasa, terus ternyata wah kerjanya bagus ya, cepet itu kan. Jadi ada bikin rasa ini ya Mas Ucil ya, senang, bangga seperti itu ya. Gitu. Terus ini ketika melakukan ini Mas pembuatan dengan kain perca ini, untuk alat bantu yang Mas Ucil dalam aktivitas sehari-hari apa gitu Mas? Biasanya kita pakai gunting, dan selanjutnya ditempel-tempel pakai lem. Terus nanti nunggu kering, setelah kering kita jahit, kita bordir. Jadi alat bantunya kayak pensil jahit, lem gitu ya, yang utama itu ya Mas. Iya. Baru seperti itu. Kalau ini kesehariannya kalau mau pergi kemana itu di alat bantunya Mas Ucil apakah pakai apa? Saya biasanya lihat Mas, kalau kita belanjanya banyak kita sewa mobil. Tapi kalau belanjanya cuma sedikit, kita kayak belanja di Tugu Pahlawan itu sedikit gitu, paling naik angkot, nanti pulangnya naik ojek online itu biasanya yang sering seperti gitu. itu. Jadi masih bisa dilakukan ini sendiri ya. Nanti kalau baru yang sekiranya banyak itu baru nanti dengan mengajak kita sewa mobil orang itu seperti itu. Kalau ini sekarang ini Mas Ucil bicara mengenai keluarga, dalam keadaan seperti ini, kondisi keterbatasan seperti ini, itu dorongan atau support dari keluarga seperti gimana gitu Mas? Kalau keluarga ya sangat senang sekali melihat saya punya usaha sendiri. Yang awalnya itu di rumah kelontang-kelantung gak punya pekerjaan, sekarang sudah maksudnya wis iso golek duit, keluarga sangat mendukung sekali.
Ya, gitu. Jadi supportnya dari keluarga Iya. mendukung banget Pak ya, Mendukung seperti banget, itu ya, seperti itu. Ya, ini Mas, untuk yang ini selanjutnya mungkin barangkali buat teman-teman disabilitas ataupun mungkin buat sobat yang melihat acara ini, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat mereka seperti itu? Ya, pesan saya buat teman-teman yang di luar sana, apapun kondisi kita dan keadaan kita harus tetap semangat dan terus berjuang, bekerja dan berkarya ya. Iya. Dengan apapun keadaan keterbatasan, tetap semangat itu Mas ya, iya. gitu dalam menjalani kehidupan ini ya. Iya. Seperti itu ya Mas Ucil, terima kasih waktunya ya, sama-sama. Berbagi sedikit cerita ya buat sobat sekalian, mungkin bisa menjadikan sebuah semangat atau mungkin jadi inspirasi seperti itu ya. Demikian sobat sekalian, tadi kita telah berbincang-bincang tentang bagaimana kisah dari Mas Ucil yang sebelumnya dengan keterbatasan fisiknya, yang ceritanya itu dia melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, kemudian ditolak, mau mencoba ditolak, namun akhirnya sekarang menjadi seorang wirausahawan dompet tas dari kain percik. Di sini dulu sampai kisah ini, kita akan ketemu kembali dengan cerita dengan yang berbeda. Sampai ketemu lagi dalam Margi Menembus Batas.